Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3467 sampai bab 3468. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Selamat, Anda telah menyelesaikan misi tingkat pertama di dunia lain dan mempelajari rahasia sebenarnya sekolah. Ini adalah pertama kalinya sistem ini berbicara sejak Ye Chong memasuki dunia lain begitu lama. Apakah misinya sudah selesai? Ye Chong berpikir, misi ini tidak mudah, dan dia masih harus memikirkannya sendiri. Selanjutnya, selesaikan tugas tahap kedua. Suara sistem berbunyi. Ye Chong bertanya, misi fase kedua, apa itu? Namun, tidak ada suara yang menjawab. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. Sepertinya dia masih perlu menjelajah sendiri. Ye Chong menghela nafas dan menatap Liang Xinru lagi. Namun, yang mengejutkan Ye Chong adalah Liang Xinru menghilang. Saat ini, tempat duduk Liang Xinru kosong. Ye Chong mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Di ruang kelas kecil ini, tidak ada suara lain selain napas dan detak jantungnya sendiri. Sosok Liang Xinru menghilang tanpa jejak seperti gumpalan asap. Liang Xinru, suara Ye Chong bergema di ruang kelas, tapi tidak ada jawaban. Dia berdiri dan mulai melihat sekeliling kelas. Tapi bagaimana orang bisa bersembunyi di ruang kelas kecil ini? Seolah-olah Liang Xinru tidak pernah ada, tidak meninggalkan jejak, bahkan jejak kaki pun tidak. Sebuah firasat buruk muncul di hati Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke pintu kelas dan membuka pintu. Koridornya juga kosong, tidak ada orang di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa ini adalah sekolah hantu, Ye Chong merasa sedikit panik ketika dia melihat koridor gelap ini. Dia kembali ke kelas, dipenuhi keraguan. Ye Chong menutup matanya dan mencoba menjernihkan pikirannya. Tapi setelah memikirkannya lama, dia tidak menyadari bagaimana Liang Xinru menghilang. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba mendengar suara samar. "Kamu Chong, aku di sini." Itu suara Liang Xinru. Hati Ye Chong tergerak. Karena suara ini sebenarnya datang dari dalam tembok. Ye Chong mengerutkan kening, rasa dingin muncul dari telapak kakinya. Mungkinkah Liang Xinru terjebak di tembok? Setelah itu, Ye Chong mulai mengetuk dinding, mencoba menemukan mekanisme, pintu masuk, dan sejenisnya. Tembok yang sudah lama rusak ini begitu rapuh hingga seolah-olah bisa ditembus dengan pukulan. Tiba-tiba, Ye Chong mengetuk dinding berlubang dan mengeluarkan suara membosankan yang berbeda. Kemudian, sebagian dinding perlahan menjauh, memperlihatkan sebuah ruangan tersembunyi. Ruangannya tidak besar, dan pintu masuknya hanya bisa menampung satu orang. Ye Chong masuk dan menemukan Liang Xinru sedang duduk di kamar. Saat ini, wajahnya menjadi lebih pucat, dan matanya penuh ketakutan. "Ye Chong, aku tidak bisa keluar," suara Liang Xinru bergetar. Ye Chong bertanya dengan bingung, "Kenapa?" Liang Xinru tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Saat ini, suasana kelas tiba-tiba menjadi suram. Angin dingin yang luar biasa bertiup, membuat bulu kuduk merinding.
Ye Chong, cepat pergi, kata Liang Xinru, dengan sedikit nada putus asa dalam suaranya. Ye Chong melihat sekeliling, aura hantu yang suram semakin kuat, dan sekelilingnya tampak diselimuti warna hitam. Liang Xinru, apa kabarmu, Ye Chong? Aku tidak bisa lari lagi. Suara Liang Xinru terdengar lagi. Kali ini lebih mendesak. Kamu harus segera pergi dan tinggalkan aku sendiri. Ye Chong mengerutkan kening. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ayo pergi bersama. Dia tidak akan meninggalkan Liang Xinru. Meskipun Liang Xinru adalah hantu, dia akan menyelamatkannya. Aku tidak akan pergi. Liang Xinru, Ye Chong melanjutkan. Jangan khawatir, aku akan membawamu bersamaku. Tidak peduli apa yang kamu temui, aku akan membantumu menyelesaikannya. Saat dia berbicara, suasana hantu di kelas menjadi semakin intens. Ye Chong bisa merasakan suhu di sekitarnya turun tajam. Saya khawatir bahaya akan segera datang, dan dia tidak memiliki kultivasi sekarang. Jika dia menghadapi bahaya, akan sulit untuk mengatasinya. Terlebih lagi, jika kamu mati di dunia lain, kamu benar-benar mati. Tapi Ye Chong tidak mundur. Dia harus menyelamatkan Liang Xinru dan membawanya pergi dari tempat ini. Adapun alasannya, saya khawatir Ye Chong tidak bisa menjelaskannya saat ini. Lagi pula, terus terang, Liang Xinru hanyalah seorang NPC di sistem dunia lain. Apakah Ye Chong masih memiliki perasaan padanya? Kemudian, Ye Chong masuk ke ruangan di dalam tembok dan mendatangi Liang Xinru. Liang Xin sedang berjongkok di tanah, tampak menyedihkan. Pada saat yang sama, pintu kelas tiba-tiba terbuka oleh angin, dan angin yang lebih kencang dan dingin bertiup masuk. Ye Chong bisa merasakan aura Liang Xinru sedikit lemah. Suasana suram ini berdampak besar pada dirinya. Ayo pergi. Ye Chong ingin membawa Liang Xinru dan meninggalkan ruang kelas yang suram ini sesegera mungkin. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Ye Chong berbalik dan melihat dan tertegun. Orang yang menerobos masuk tidak lain adalah Song Junquan. Namun, ekspresi Song Junquan sangat suram saat ini, sangat berbeda dari biasanya. Song Junquan, kenapa kamu ada di sini? Ye Chong bertanya dengan cemberut, keraguan dan kewaspadaan dalam suaranya. Tapi Song Jun tidak menjawab sama sekali. Matanya dingin, dan dia mendekati Ye Chong dan Liang Xinru selangkah demi selangkah. Ye Chong bisa merasakan niat membunuh yang berasal dari tubuh Song Jun. Dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Jadi itu kamu? Ye Chong bertanya. Song Junquan berhenti dan tiba-tiba menunjukkan senyuman yang membuat kulit kepala mati rasa. Itu aku. Ye Chong, lari, tinggalkan aku sendiri. Suara Liang Xinru terdengar di telinga Ye Chong, dan Ye Chong bisa mendengar ketakutan dalam suaranya. Ye Chong tidak menyangka Song Junquan akan menjadi dalang di balik semua ini. Tampaknya Yin Zuer yang mempelajari semua ini telah membaca banyak novel berdarah. Ye Chong mengeluh, Liang Xinru, ikuti aku. Ye Chong meraih tangan Liang Xinru dan bersiap untuk keluar dari kelas. Tapi Song Junquan bergerak lebih cepat. Dia dengan cepat memblokir pintu seperti bayangan hitam. Ye Chong bisa merasakan aura suram di tubuh Song Jun sangat kuat dan tidak bisa ditangani oleh orang biasa.
Jika Ye Chong masih kuat, dia tentu tidak akan takut pada Song Junquan. Namun, sekarang dia juga orang biasa dan tidak bisa menghadapi Song Junquan sama sekali. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Song Junquan dingin, seolah dia datang dari neraka. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Ye Chong. Misi kedua, selamatkan Liang Xinru. Suara sistem terdengar lagi dengan sangat halus. Ye Chong tersenyum pahit di dalam hatinya, seperti yang diharapkan. Namun, jika saya ingin menyelamatkan Liang Xinru sekarang, saya tidak bisa melawan, jadi saya hanya bisa lari. Memikirkan hal ini, Ye Chong meraih tangan Liang Xinru. Tangan kecil Liang Xinru terasa dingin, tanpa kehangatan dari manusia, tetapi sama seperti manusia. Mereka terus-menerus gemetar karena ketakutan. Tepat ketika Ye Chong ingin bergegas keluar, Song Junquan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi hitam langsung menghalangi wajah Ye Chong, menghalangi rute antara dia dan Liang Xinru. Saat Ye Chong dan Liang Xinru hendak bergegas keluar kelas, aura hantu hitam Song Junquan tiba-tiba menghalangi mereka. Saat ini, wajah Song Junquan muram, dengan cahaya menyeramkan bersinar di matanya. Ye Chong tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar dan hanya bisa melawan Song Junquan ini. Haha. Jangan melawan dengan sia-sia, Ye Chong. Kamu sebaiknya mati saja dan menjadi hantu di sekolah ini. Song Junquan berkata dengan dingin. Adapun kamu Liang Xinru, karena kamu tidak ingin menjadi istri hantuku, kalau begitu menghilang begitu saja. Liang Xinru menjadi semakin ketakutan dan bersembunyi di belakang Ye Chong, tidak berani keluar. Ye Chong menyipitkan matanya dan akhirnya mengerti mengapa Song Junquan ingin mengejar Liang Xinru. Song Junquan ini sangat tidak tahu malu sehingga dia ingin Liang Xinru menjadi istrinya. Jika Liang Xinru tidak melakukannya, dia akan membunuh Liang Xinru. Ye Chong memegang erat tangan Liang Xinru, dan dia bisa merasakan tangan Liang Xinru sedikit gemetar. Apa yang harus aku lakukan? Liang Xinru bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah. Lawan dia, kata Ye Chong. Saat dia berbicara, Ye Chong melihat sekeliling. Lalu, Ye Chong mengambil bangku dan melemparkannya ke arah Song Junquan. Namun, Song Junquan hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan bangku itu sepertinya terkena kekuatan yang tak terlihat, memantul kembali, dan mendarat dengan kuat di tanah. Ini seperti melakukan akrobatik. Hampir di saat yang sama, Ye Chong bergegas menuju Song Junquan, mencoba bertarung satu lawan satu untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Namun, Song Junquan hanya menepuk telapak tangannya dengan ringan dan menyemburkan aliran energi hitam untuk mendorong kembali Ye Xing. Ye Chong merasakan udara hitam dingin datang, dan tubuhnya pingsan, seolah-olah dia ditabrak mobil, dan menabrak tembok dengan keras. Liang Xinru berseru dan ingin bergegas membantu Ye Chong. Tetapi Song Junquan melambaikan tangannya dan energi hitam memaksanya mundur. Ye Chong berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan sepertinya beberapa tulang rusuknya patah. Kamu tidak akan mati di sini. Itu akan sangat memalukan. Ye Chong bersikeras dengan gigi terkatup. Meski begitu, tidak ada rasa takut di hatinya, yang ada hanyalah tekad.
Anda benar-benar tidak bisa mati di sini, pikir Ye Chong. Detik berikutnya, Ye Chong bergegas menuju Song Junquan lagi. Meskipun Ye Chong sangat ulet, Song Junquan dengan mudah menangkis setiap serangan. Kekuatan Song Junquan jauh lebih kuat daripada kekuatan Ye Chong sekarang. Setiap kali dia menembak, hanya dibutuhkan semburan energi hitam untuk menjatuhkan Ye Chong ke tanah. Tanpa disadari, tubuh Ye Chong telah terluka di banyak tempat. Liang Xinru memandang dengan cemas, matanya penuh kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Ye Chong, kamu bukan tandingannya. Larilah, Liang Xinru berteriak keras. Dia tidak ingin Ye Chong terluka karena dia. Tapi Ye Chong tidak bergeming. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri lagi. Ada cahaya pantang menyerah di matanya. Aku tidak akan menyerah, kata Liang Xinru. Ye Chong selalu berada dalam situasi yang menguntungkan, dan jarang dia dianiaya seperti ini. Saat ini, Ye Chong tidak punya pilihan di dalam hatinya. Song Junquan tersenyum dingin. Ye Chong, keberanianmu terpuji. Tapi ketidakberdayaanmu membuatmu semakin bodoh dan sulit diatur. Tepat ketika Ye Chong kehabisan akal, Liang Xinru di belakangnya berteriak, Ye Chong, aku bisa melihat ada kekuatan tak terbatas di tubuhmu. Kamu tidak bisa menggunakannya sekarang. Hanya saja kekuatan itu telah disegel, bukan hilang. Ye Chong, jika kamu bisa menembus segelnya, kamu pasti akan mengalahkan Song Junquan. Setelah mendengarkan kata-kata Liang Xinru, Ye Zhan tiba-tiba merasa tercerahkan. Ye Chong tidak lagi peduli mengapa Liang Xinru bisa melihat kekuatan di tubuhnya. Karena kekuatannya belum hilang, ada cara untuk memulihkannya. Memikirkan hal ini, Ye Chong menutup matanya. Pada saat ini, Ye Chong berdiri di tengah kelas, menghadapi ancaman Song Junquan. Dia tidak menanggapi, tapi perlahan menutup matanya. Untuk sesaat, napasnya menjadi lambat dan dalam, dan kesadarannya mulai terfokus ke dalam, merasakan aliran kekuatan di tubuhnya. Udara di sekelilingnya seakan membeku, dan cahaya di dalam kelas menjadi redup. Ye Chong sepertinya terjebak dalam kehampaan yang gelap. Ketika Song Junquan melihat penampilan Ye Chong, senyum sinis muncul di bibirnya. Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berpura-pura mati, atau apakah kamu sudah menyerah? Ye Chong tidak terganggu oleh suara-suara dari dunia luar. Kesadarannya terus menjelajah dalam kegelapan, mencari secercah kekuatan yang mungkin terlewatkan. Hatinya setenang air, dan seluruh perhatiannya terfokus pada kekuatan yang nyaris tak terlihat di tubuhnya. Pada awalnya, kekuatan di dalam tubuh sama sekali tidak terdeteksi. Ini seperti menemukan seberkas cahaya di kegelapan tak berujung. Tapi Ye Chong tidak menyerah. Untungnya, dia bertekad dan terus mencari tempat yang memungkinkan. Akhirnya, Ye Chong sepertinya menemukan jejak kekuatan. Ini seperti menangkap benang, hati Ye Chong tergerak dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia segera berkonsentrasi dan secara bertahap mengumpulkan sedikit kekuatan ini. Seiring berjalannya waktu, Ye Chong merasakan kekuatan itu dan mulai berubah. Kekuatan yang semula setipis jaring kemudian menjadi seperti benang tipis, semakin kuat dan kuat.
Di bawah bimbingan Ye Chong, ia menjadi semakin kuat. Kekuatan ini seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Kemanapun ia melewatinya, kekuatan terus berkumpul. Cahaya cian samar mulai bersinar di sekitar tubuh Ye Chong. Ketika Liang Xinru melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Selesai, ini tidak mungkin." Song Junquan berubah menjadi ekspresi kejam, tidak dapat mempercayai perubahan di depannya. "Pergilah ke neraka," teriak Song Junquan. Dengan mengatakan itu, dia segera terbang ke depan dan menyerang Ye Chong. Tepat ketika Song Junquan terbang di depan Ye Chong, mengangkat tinjunya, dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Ye Chong, mata tertutup Ye Chong tiba-tiba terbuka, dan energi biru keluar dari tubuhnya. Kekuatan besar segera menyebabkan Song Junquan mundur beberapa langkah. Ye Chong tersenyum sedikit. Pada saat ini, semua luka di tubuhnya telah sembuh. Ye Chong akhirnya mengangkat segel dengan kemauannya yang kuat, dan kekuatan tubuhnya pulih. Ye Chong dapat merasakan bahwa ini juga merupakan bagian dari pelatihan di dunia lain. Pada saat ini, kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Song Junquan memandang Ye Chong dengan kaget. "Song Junquan, konspirasimu sudah berakhir," kata Ye Chong dengan tenang. Mata Song Jun berwarna merah darah, tubuhnya dikelilingi oleh energi hitam, dan wajahnya penuh kebencian. Segera setelah itu, Song Junquan tiba-tiba berubah menjadi udara hitam dan terbang langsung menuju Ye Chong. Tapi Ye Chong hanya mendengus dingin dan menjabat tangannya di udara. Kemudian, hanya dengan suara pop, Song Junquan berubah menjadi bola asap hitam dan menghilang tanpa peringatan apapun. "Hebat, Ye Chong. Kamu singkirkan orang jahat ini," kata Liang Xinru sambil bertepuk tangan dan melompat. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kamu baik-baik saja." Tampaknya kondisi Liang Xinru menjadi lebih baik. Liang Xinru mengangguk, "Baiklah, tidak apa-apa. Begitu hantu ini mati, saya akan baik-baik saja." Dengan mengatakan itu, Liang Xinru berjalan ke sisi Ye Chong. "Ye Chong, kamu menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Saat dia mengatakan itu, dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit, cemberut dan hendak menciumnya. Ye Chong mencium aroma harum Liang Xinru, dan rambutnya menempel di wajahnya. Dan dia sangat gembira. Apakah ada hal yang bagus? Memikirkan hal ini, Ye Chong menutup matanya dan bersiap menerima ciuman Liang Xinru. Alhasil, detik berikutnya, tidak terjadi apa-apa. Ye Chong membuka matanya dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa dia sudah terbaring di rumahnya di desa Xiaoye. Beginilah misi di dunia lain berakhir. Apakah ini akhirnya? Anda siap melepas celana Anda? Dan Anda ingin bermain dengan saya? Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya dan merasa tidak bisa berkata-kata melihat desain Yin Zuer. Bersambung.